aku Anissa. Nah, sekarang nih kita lagi bersama dengan Dr. Rifki Yusuf atau owner dari Beatonzorg Cattery. Di sini kita mau ngapain sih? Kita mau ngobrol-ngobrol seputar kucing karena banyak juga pertanyaan dari Teman-teman cat lovers ya, nanya tentang kucing. Oke, apa hal yang pertama yang mau kita obrolin apa nih kira-kira? Mungkin yang pertama kita mau ngobrol tentang seputar ras kucing. Iya, kira-kira nih dok, teman-teman itu banyak banget yang nanya nih, ada berapa banyak sih ras kucing itu? Ras kucing sendiri banyak ya, Mbak Vi. Jadi banyak sekali, belasan bahkan puluhan sebetulnya. Banyak banget. Ada banyak Persian, eksotik, kemudian British Shorthair, Sphinx dan sebagainya. Banyak sebetulnya, banyak ras. Ya. Banyak banget. Ada ras yang sudah diakui oleh organisasi, ada juga yang memang belum masuk ke organisasi. Jadi teman-teman untuk itu bisa browsing, bisa lihat. Tapi yang jelas ras kucing itu sebetulnya banyak banget. Yang tadi saya sebutkan diantaranya yang tadi itu, ya. Jadi bisa sampai puluhan ya tadi ya? Puluhan ras. Banyak banget ya? Banyak banget. Banyak banget sih. Terus kira-kira pertanyaan apa lagi nih yang sering ditanyain sama para cat lovers? Nah bedanya dari masing-masing ras itu apa sih? Secara umum sih masing-masing ras itu punya profil, punya karakter tersendiri gitu. Jadi memang berbeda-beda. Contoh kita sebut misalnya Persian gitu ya, kucing Persia, dia khasnya adalah bulunya panjang, kemudian hidungnya pesek, kemudian telinganya kecil, bentuk badannya cenderung kobi gitu ya. Kemudian juga misalnya ras Sphinx. Kalau kita bicara Sphinx berarti bicara kucing yang tanpa bulu, kayak gitu. Iya. Nah kemudian dia juga punya profil muka, profil badan yang berbeda. Nah kemudian kalau misalnya kita bicara Maine Coon gitu. Nah Maine Coon sendiri khasnya adalah kan dia kucing yang besar. Nah kemudian juga British Shorthair juga begitu. Jadi masing-masing ras sebetulnya punya ciri tersendiri, gitu. Itu yang beda, ya berbeda-beda tentunya. Jadi banyaknya ada macam-macam ras, terus juga kan setiap ras itu punya karakternya masing-masing. Yeah. Nah pasti teman-teman cat lovers juga penasaran nih, apa sih perbedaan perawatan atau cara perawatan dari setiap ras itu? Apakah beda ataukah sama, Dok? Secara umum untuk perawatan kucing ya, baik itu kucing ras maupun kucing domestik sebetulnya sama saja. Tidak ada yang spesifik gitu ya. Jadi dari sisi pemberian makan, dari sisi kesehatan, menjaga kesehatannya, dia harus vaksinasi misalnya gitu. Kemudian mungkin yang sedikit berbeda dari perawatan bulu. Tentunya kucing yang berbulu pendek dengan berbulu panjang, dia punya kebutuhan perawatan yang berbeda-beda. Jadi yang bulu panjang harus begini kan, yang bulu pendek begini perawatannya, kemudian yang tanpa bulu begini gitu. Jadi tapi secara keseluruhan di luar itu sama saja. Ya, sama saja, nggak ada yang beda gitu tuh, enggak sih sebetulnya, sama aja. Jadi untuk secara keseluruhan itu sama, tapi terkait bulu aja. Terkait bulu yang bisa beda gitu. Ya kan ada yang tebel, ada yang tipis, dan juga bahkan ada yang nggak ada bulu. Ada yang nggak ada bulunya. Ada yang nggak ada bulu. Iya. Oke, terus apa lagi nih kira-kira yang banyak yang ditanyain? Berhubungan dengan perawatannya, terus apa sih gitu kayak tips-tips untuk merawat kucing? Tips merawat kucing secara umum gitu ya. Iya. Yang jelas gini, kucing itu ketika kita memelihara atau merawat kucing, dia kucing itu punya kebutuhan gitu. Dia kebutuhan makan, kemudian kebutuhan kesehatan. Nah kemudian kebutuhan tempat. Ya, jadi yang pertama tips merawat kucing adalah berilah makanan yang baik kualitasnya,
makanan yang cukup baik. Untuk merek apa aja bebas, tapi pilihlah yang kualitasnya baik. Kemudian untuk kesehatan kita harus lihat kesehatannya harian gitu ya. Kalau waktunya ke dokter hewan, waktunya vaksinasi, biasanya ada vaksinasi rutin ketika merawat kucing. Dia ketika kitten harus divaksinasi minimal 2 kali, kemudian nanti setahun sekali. Itu juga berlaku untuk semua ras kucing. Ya, jadi vaksinasi, makanan yang baik, kemudian tempat yang layak dan perhatian. Ya, tempat yang layak gimana sih? Yang layak, yang bersih, kemudian disediakan bak pasir, kemudian tempat makan, tempat minum, kandang yang layak. Itu aja sih sebetulnya. Nggak repot, nggak ribet. Cuman memang intinya adalah kita memang harus menyiapkan waktu dan biaya ya untuk merawat kucing. Sebetulnya sih itu. Berarti tadi seperti yang dokter bilang itu berarti yang pertama itu kan yang utama banget nih pakannya ya. Pakan harus kualitas baik. Kualitasnya harus kemudian baik. vaksinasinya harus rutin. Ya. Vaksinnya. Untuk kucing yang dewasa setahun sekali. Kemudian lagi tempat yang bersih, yang layak gitu. Berarti kalau misalkan vaksin itu yang kucing yang masih kecil sama kucing masih gede itu beda ya? Yang sudah besar ya? Ya, jangka waktunya. Jadi kalau kitten itu harus divaksinasi ketika ya, berat badan dia sudah, vaksin pertama itu berat badannya sudah 1 kilogram, itu vaksin pertama, kemudian di booster, diulang 1 bulan, kurang lebih 1 bulan ya, 3 minggu sampai 1 bulan kemudian kita lakukan vaksinasi kedua. Misal vaksinasi pertama usia 2,5 bulan, kemudian kita vaksinasi di usia 3,5 bulan misalnya. Nah kemudian berikutnya kita vaksin lagi 1 tahun 1 kali, gitu ya, di vaksinasi rutinnya 1 tahun 1 kali gitu. Gitu jadi urutannya ya. Kenapa? Urutannya begitu ya? Iya, kalau untuk vaksinasi begitu urutannya. Gitu Kalau misalkan untuk ini tadi dok yang ketiga itu kan tentang tempatnya ya, tempat tinggal kucing nih harus layak juga gitu kan, harus bersih. Nah, cuma ngaruh nggak sih kalau misalkan harus sunyi atau harus gimana gitu, maksudnya biar dia entah nggak kaget atau merasa nyaman gitu. Kadang kan suka ada kucing entah yang takut sama orang atau gimana, itu gimana dok? Gini, memang kucing butuh interaksi dengan kucing lain, dia juga perlu interaksi dengan kita, tapi juga memang nggak wajib sih menghindari keramaian, tapi untuk menghindari stres memang dibuat senyaman mungkin, jangan sering ada misalnya orang baru gitu. Tapi kalau tempat khusus yang harus sunyi apa gitu enggak, jadi tempat biasa aja, disiapkan tempat di rumah atau kandang yang layak di rumah gitu. Kemudian kucingnya ditempatkan di situ, kemudian mau main sama kita silahkan main-main gitu ya, karena dia juga kan butuh perhatian juga. Apalagi kalau pelihara 1 ekor gitu ya, nggak berarti harus disendirikan sunyi gitu, enggak begitu sih. Ya, gimana pun butuh interaksi sama interaksi, orang. betul. Yang penting nyaman. Oke, yang selanjutnya apa kira-kira yang mau kita bahas nih? Hal-hal apa aja sih yang harus disiapkan kalau kita mau pelihara kucing? Yang disiapkan ya. Jadi yang disiapkan pertama tentunya tempat kandang atau tempat cat room gitu, atau apapun tempatnya yang tadi itu. Setelah tempat, kemudian kita siapkan pakan. Ya, makanan sesuai dengan usianya, karena makanan itu ada makanan yang untuk anakan, kitten, ada yang makanan untuk dewasa, itu berbeda. Nah kemudian selain tadi tempat makan dan minumnya, ya entah itu bentuknya mangkuk atau untuk minum atau botol minum gitu ya, itu juga disiapkan. Kemudian bak pasir atau litter box itu ya, untuk dia pup dan pee di situ, jadi disiapkan. Jadi berikut pasirnya. Nah kemudian pasir itu nanti ketika ada pupnya atau ada pipisnya itu setiap hari diambil atau diganti. Jadi itu sih nggak simpel sebetulnya ya. Tempat atau kandang, makanan, tempat mangkuk makan minum, kemudian bak pasir. Itu aja sih.
Kalau untuk makanan tuh emang ada makanan kering sama makanan basah ya? Oh emang gitu. Ada makanan kering dan makanan basah. Untuk pemberian rutin harian sebetulnya makanan kering itu cukup sih. Oh gitu. Cukup. Dan basah bisa untuk ini untuk cemilan atau sesekali. Oh kalau jadi yang utamanya mungkin kering ya biasanya gitu. Udah cukup. Dry food sudah cukup. Udah cukup. Mungkin di video selanjutnya kita bakal ngebahas lebih dalam kali ya dok ya tentang atau seputar British short hair. Gimana dok? Boleh silakan. Kebetulan kita kan memang kalau kami sendiri di sini khusus memang beternak British short hair, tidak ada ras lain. Oh gitu. Oke. Boleh silakan. Oke siap deh. Oke mungkin kita akhirin di sini dulu kali ya ngobrol-ngobrolnya. Udah lumayan baik juga soalnya informasi yang kita dapat. Ya, banyak banget dan bermanfaat. Iya, semoga pertanyaan dari teman-teman semua terjawab ya. Jadi aku Safira, Aku Anissa. kita pamit dulu.